pemrosesan data. Data yang masuk diolah dan diperbarui, misalnya stok gudang, transaksi penjualan. Proses ini rutin supaya data selalu akurat. Lalu yang ketiga ada penyimpanan data. Data harus disimpan dengan baik agar bisa diakses kapan saja dan dikelola sesuai entitas atau orang, barang, dan transaksi, dan punya ciri khusus untuk identifikasi. Lalu yang terakhir ada output informasi. Data yang sudah diolah diubah jadi informasi bermanfaat bagi manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu ada yang kedua, lalu proses transaksinya yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Fungsi sistem informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Jadi SIA itu menyediakan informasi penting bagi manajemen, bisa berupa laporan, cetak atau tampilan di komputer. Informasi yang dihasilkan biasanya berupa laporan, anggaran, dan hasil kerja perusahaan selama periode tertentu. Lalu di sini ada jenis-jenis laporannya. Yang pertama laporan manajerial. Laporan manajerial itu seperti dihasilkan oleh akuntan perusahaan, lalu mengatur kembali data hasil internal, lalu menyajikannya untuk memberi gambaran kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Lalu yang kedua ada laporan anggaran dan kinerja. Apa itu? Jadi kayak membandingkan rencana atau anggaran dengan hasil nyata. Lalu digunakan untuk mengukur pencapaian menilai penyimpangan serta dasar evaluasi dan perbaikan di periode berikutnya. Lalu yang terakhir ada dia sangat penting untuk perusahaan baik skala besar maupun UMKM sebagai alat kontrol efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk siklus transaksinya ada 3 siklus utama yang terjadi di semua jenis bisnis. Yang pertama siklus pengeluaran berkaitan dengan penggunaan sumber daya, contohnya kayak tenaga kerja, bahan baku, dan properti. Lalu aktivitas pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembayaran ke pemasok, dan lain-lain. Jadi intinya mengatur keluar masuknya kas untuk kebutuhan produksi maupun operasional. Lalu yang kedua dari siklus transaksi itu ada siklus konversi. Jadi siklus konversi ini proses mengubah bahan baku jadi pada manufaktur atau jasa pada perusahaan dagang atau jasa. Lalu fokus pada kegiatan produksi dan pemakaian biaya untuk menghasilkan produk atau jasa setiap jual. Lalu yang ketiga dari siklus transaksi ini ada siklus pendapatan. Jadi kayak proses penjualan barang, jadi setelah diproduksi aktivitasnya mulai dari penerimaan pemesanan, pengiriman barang, penagihan, dan sampel penerimaan kas. Lalu dia juga mencampur pencatatan utang, pembayaran, dan pelanggan serta setelah terbang. Nah, untuk 10 pertanyaan dan jawabannya. Jadi untuk pertanyaannya, 1. Apa pengertian transaksi keuangan? Lalu yang kedua sebutkan 3 fungsi utama sistem informasi akuntansi. Lalu yang kedua apa tujuan penggunaan akuntansi dalam bisnis baik maupun B2B atau B2C. Jadi jawaban yang pertama, transaksi keuangan adalah pariwisata ekonomi yang peristiwa ekonomi yang mengatur aktiva dan ekuitas perusahaan. Jadi bisa diukur dengan satuan mata uang, misalnya penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pembebanan kewajiban. Lalu jawaban yang nomor 10 ini tujuan penggunaan enkripsi dalam bisnis yaitu menjaga kerahasiaan data bisnis dengan menyampaikan pesan agar hanya pihak yang bisa membacanya. Nah, untuk kesimpulan presentasinya, pengolahan transaksi bisnis ini adalah proses pencatatan dan pengolahan aktivitas transaksi harian perusahaan secara sistematis agar bisnis berjalan lancar dan efisien. Lalu sistem ini mengumpulkan, memproses, menyimpan data transaksi dan menghasilkan laporan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan informasi berguna yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan atau studi kita serta meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola dan memahami bisnis, baik itu B2B ataupun B2C.
Terima kasih.